Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita harus bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayatnya sehingga pada hari ini mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya diberi kesehatan serta kesempatan untuk tetap melanjutkan perkuliahan. Dengan melalui video ini kita akan melanjutkan perkuliahan ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Kali ini merupakan pertemuan yang kelima ya pada mata kuliah pengembangan logika matematika pada anak usia dini. Dan mudah-mudahan dengan melalui video ini dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, yang menjadi pokok pembahasan pada hari ini adalah kegiatan belajar dalam permainan matematika pada anak usia dini. Dalam kegiatan belajar ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Terlebih dahulu, yang pertama adalah tujuan dari kegiatan belajar dalam permainan ini. Selanjutnya, kegiatan belajar dalam permainan matematika memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan penataan ulang permainan matematika dengan meliputi perencanaan tentang aktivitas-aktivitas matematika baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, sehingga anak mengetahui di mana mereka harus bermain pola, di mana mereka harus melihat dan memasang serta melepaskan pasar. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatur pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan pada anak dengan melalui berbagai aktivitas-aktivitas seperti mengelompokkan, mengklasifikasikan, menghitung dan membuat pola-pola tersendiri, sehingga anak merasa bebas menggunakan pemikirannya itu sendiri. Selanjutnya, yang terpenting dalam permainan manipulasi matematika adalah tidak dilakukan secara terpaksa, akan tetapi dapat dilakukan sesuai dengan keinginan anak itu sendiri. Kita hanya dapat menyediakan bahan-bahan untuk menstimulasi perkembangan logika matematika anak usia dini. Di dalam daerah manipulasi matematika berasal dari hubungan yang dimiliki berdasarkan pembelajaran yang pernah dilakukan. Di dalam pengolahan, bagian ruangan harus dilakukan sebaik-baiknya agar mendapatkan ide-ide yang kreatif untuk perkembangan anak. Baik, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mempertimbangkan kesehatan dan keamanan pada saat untuk bermain logika matematika. Kemudian yang terpenting selanjutnya adalah kita harus pertimbangkan kesehatan dan keamanan. Jadi sebelum anak-anak bereksplorasi, terlebih dahulu alat dan bahan yang harus dimainkan oleh anak dalam permainan tersebut kita harus membersihkan supaya tidak terjadi penyebaran kuman-kuman pada anak-anak. Itu yang terpenting, kesehatan dan kenyamanan. Kemudian selanjutnya kita harus perlu merancang area pembelajaran tersebut. Kita harus perlu merancang. Selanjutnya kita harus merancang area pembelajaran matematika tersebut. Area belajar matematika dapat diletakkan di semua tempat, ya, di semua tempat yang menyenangkan. Usahakan agar semua tempat yang digunakan dapat digali potensi atau aspek-aspek kemampuan matematika anak tersebut. Kemudian selanjutnya rancangan area pembelajaran matematika. Area belajar matematika dapat diletakkan di semua tempat
yang menyenangkan. Kita mengusahakan agar semua tempat yang digunakan dapat digali potensi matematika anak tersebut. Ada beberapa hal yang terpenting pada area belajar matematika. Yang pertama, area pusat bermain pasir dan air. Di dalam area pusat bermain pasir dan air, yang perlu dipahami adalah yang pertama, kemungkinan dapat digunakan untuk belajar tentang ukuran, belajar berat, belajar volume. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat sebanyak mungkin elemen-elemen dalam menyediakan berbagai wadah bentuk dengan ukuran seperti baskom, ember, cangkir, karton, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita harus menjelaskan hubungan geometri dengan menggunakan ukuran yang solid seperti kubus dan lingkaran. Ketiga itu area permainan drama. Area permainan drama yang pertama di sini adalah pakaian yang sesuai dengan boneka, perabot untuk rumah miniatur, alat dapur berbagai ukuran, jambangan, panci-panci dengan banyak ukuran warna dan bentuk yang mengarah pada permainan matematika. Kemudian yang kedua adalah mengajukan skenario atau naskah jual beli dengan menyediakan uang mainan dan barang-barang, harga barang-barang. Kemudian yang ketiga adalah dengan mendisplay dalam skala sederhana mengenai seorang ibu atau dokter yang menimbang bayi misalnya. Kemudian yang keempat adalah stoples dan tutupnya akan membantu mencocokkan. Mesin-mesin tambahan dan pita akan membantu pengukuran. Akan membantu stimulus bermain pura-pura dengan angka-angka. Kemudian selanjutnya, area belajar permainan matematika yang selanjutnya adalah area memasak. Di dalam area memasak ini ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah memasak merupakan salah satu cara yang alami untuk belajar keterampilan tentang konsep matematika. Kemudian yang kedua adalah mengukur secangkir terigu dengan mengikuti perintah resep sampai selesai pembuatan kue tersebut. Ini merupakan bagian dari konsep matematika. Kemudian yang ketiga adalah selain itu, anak-anak membaca simbol yang ada pada resep, misalnya 1/2, 1/4, dan sebagainya, sehingga anak mampu memecahkan masalah yang mereka temukan. Misalnya 4,5 cangkir sama dengan 2 gelas. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mereka mulai memperoleh satu konsep tentang temperatur atau suhu ketika mereka mengukur suhu oven pada 200 derajat Celcius, dan konsep tentang waktu pada saat menunggu selama 15 menit. Kemudian selanjutnya, kunci untuk mendorong pembelajaran matematika dalam memasak adalah membiarkan anak-anak mengerjakan sendiri dan memecahkan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah area seni. Pada area seni ini ada beberapa hal yang sangat menarik untuk diperhatikan.
Yang pertama adalah pada saat anak-anak bereksperimen dengan bahan-bahan seni seperti cat, kertas, kuas, dan tanah liat, mereka mulai melihat hubungan yang mengarah pada pemikiran matematika itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada saat mereka memilih dan membentuk tanah liat menjadi bentuk-bentuk seperti donat misalnya, mereka sedang mengenal dan menampilkan kembali makanan tersebut dalam berbentuk kemampuan visual spasial dan geometris. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mencari cara-cara untuk membangun pengalaman dan mengklasifikasi dengan meletakkan spidol berwarna merah pada kaleng merah dan spidol biru pada kaleng biru. Area belajar bermain matematika yang keenam, yaitu area bermain di halaman. Area bermain di halaman ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dengan melalui kegiatan bereksplorasi misalnya memercikkan kubangan air dan meninggalkan jejak di atas jalan. Tentu ini merupakan pola yang menarik di atas jalan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membandingkan pohon-pohon yang ada di halaman untuk mendapatkan pohon-pohon yang paling besar dan menghitung langkah-langkah ke arah pohon tersebut. Kemudian yang ketiga, menggambar pola geometri yang lebih luas seperti lingkaran, segitiga, dan persegi dengan mengikuti jejak saat bersepeda ataupun mengendari mainan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ketika anak menyelidiki segala hal mulai dari kacang polong sampai ke jejak binatang, yang perlu kita tanyakan bahwa untuk membantu mereka bagaimana mengklasifikasikan penemuan mereka dalam bentuk, warna, ukuran, atau petunjuk-petunjuk lain. Sekira itu hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang mau dikomentari, silakan melalui grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.